United. Okay. Feel like a bingo caller here. 30 and a 28 and a 5 and a 90 and a 20. Bagaimana jika klub yang membesarkanmu justru memutuskan untuk melepaskanmu? Lalu hanya dalam waktu satu musim, mereka pun berusaha keras untuk membawamu pulang. Inilah kisah dari Mattia Liberali, seorang anak ajaib dari Akademi AC Milan yang sejak kecil disebut sebagai salah satu talenta paling murni yang dimiliki oleh Italia. Ia memenangkan UEFA Euro U17 bersama timnas Italia, menjalani debut impiannya bersama AC Milan di usia 17 tahun, lalu membuat keputusan yang mengejutkan seluruh Italia. Ia pun meninggalkan klub yang selama ini menjadi rumahnya. Banyak yang mengira karirnya telah berakhir sebelum benar-benar dimulai. Namun, di Catanzaro, segalanya berubah. Dalam satu musim saja, Liberali berkembang menjadi salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Serie B. Penampilannya pun kembali menarik perhatian klub-klub besar. Dan kini, dua pilihan besar berdiri di hadapannya. Kembali ke AC Milan atau memulai babak baru bersama proyek ambisius Como. Ini bukan hanya kisah tentang seorang pemain muda. Ini adalah cerita tentang keberanian mengambil keputusan, menghadapi keraguan, dan membuktikan bahwa terkadang jalan menuju kesuksesan tidak selalu dimulai dari panggung terbesar. Dan sebelum kita menyelami perjalanan luar biasa dari Mattia Liberali, dari awal hingga menjadi salah satu nama yang paling dibicarakan di Italia pada tahun 2026 ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, karena di channel ini kami tidak hanya membahas sepak bola, kami mengungkap kisah di balik para pemain yang suatu hari nanti mungkin akan mengubah sejarah permainan ini. Dan sekarang, mari kita mulai perjalanan seorang anak bernama Mattia Liberali. Bayangkan seorang anak kecil berusia 6 tahun yang setiap akhir pekan tidak pernah melewatkan pertandingan AC Milan. Di matanya, San Siro bukan sekadar stadion. Tempat itu adalah panggung impian. Setiap sorakan penonton, setiap gol yang tercipta, membuatnya berkata dalam hati, suatu hari nanti aku akan bermain di sana. Banyak anak kecil memiliki mimpi yang seperti itu. Namun hanya sedikit yang benar-benar mengubah mimpi tersebut menjadi kenyataan. Mattia Liberali adalah salah satunya. Ia lahir pada tanggal 6 April tahun 2007 di wilayah Lombardia, Italia. Liberali tumbuh di lingkungan yang sangat dekat dengan sepak bola. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kemampuan mengolah bola yang jauh berbeda dibandingkan anak-anak seusianya. Menurut kisah yang ia ceritakan dalam wawancara bersama Sport Week, sosok yang paling berpengaruh dalam masa kecilnya adalah sang kakek bernama Romano, seorang pendukung fanatik AC Milan. Kakeknya sendiri selalu hadir menyaksikan pertandingan-pertandingan kecil Mattia dan menjadi orang pertama yang menanamkan kecintaan terhadap warna merah dan hitam rossoneri. Bahkan hingga kini, Liberali pun mengaku setiap kali melangkah ke lapangan, ia merasa seperti sedang bermain untuk mengenang kakeknya. Namun perjalanan menuju Akademi Milan tidak datang begitu saja. Sebelum mengenakan seragam rossoneri, Liberali sempat bermain untuk beberapa klub sepak bola usia dini di daerahnya. Bakatnya mulai menarik perhatian banyak pencari bakat ketika ia masih sangat muda. Salah satu pelatih lokal bahkan mengingat bagaimana anak kecil bertubuh mungil itu pun mampu melewati 3 hingga 4 pemain hanya dengan sentuhan-sentuhan pendek yang begitu alami. Akhirnya, setelah melalui berbagai turnamen junior, AC Milan pun berhasil membawanya masuk ke akademi mereka. Saat pertama kali menginjakkan kaki di pusat pembinaan muda Milan, yakni Vismara, Liberali pun mengaku merasakan sesuatu yang tidak pernah ia lupakan. Hari pertama aku belum benar-benar mengerti apa artinya, tapi ketika memasuki Vismara, semuanya terasa ajaib, kenangnya dalam wawancara resmi.
Kalimat itu cukup sederhana, namun di baliknya tersimpan makna yang besar. Bagi banyak pemain muda Italia, bergabung dengan Akademi AC Milan sama artinya dengan mendapatkan tiket menuju salah satu jalur pembinaan terbaik di Eropa. Klub ini telah melahirkan banyak pemain besar dan setiap anak yang masuk ke sana memahami bahwa persaingan akan jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Semakin bertambah usia, kualitasnya pun semakin berkembang. Di level usia muda, Liberali tidak hanya menjadi pencipta peluang, tetapi juga produktif mencetak gol. Pada turnamen Under-16 Scudetto musim 2021-2022, ia pun mencetak 9 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak kedua turnamen tersebut. Hanya kalah dari rekan sesama Akademi Milan bernama Francesco Camarda. Prestasi itu pun menjadi salah satu alasan mengapa namanya pun mulai diperbincangkan sebagai salah satu talenta terbaik generasi 2007 di Italia. Perkembangannya pun begitu cepat sehingga pada akhir tahun 2022, ketika usianya baru menginjak 15 tahun, ia sudah dipanggil mengikuti sesi latihan bersama tim utama AC Milan. Bayangkan saja, seorang remaja yang baru memasuki usia SMA harus berlatih bersama para pemain profesional yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Situasi itu pun tentu membuat ia gugup. Namun pada bulan Juli tahun 2023, AC Milan menunjukkan kepercayaan penuh dengan memberikan kontrak profesional pertamanya hingga tahun 2027. Keputusan itu menjadi sinyal jelas bahwa klub melihatnya sebagai bagian penting dari masa depan Rossoneri. Namun seperti semua kisah besar dalam sepak bola, perjalanan Mattia Liberali pun tidak pernah berjalan lurus. Semakin tinggi ekspektasi, semakin besar pula tekanan yang datang. Setiap sentuhan bolanya mulai diperhatikan, setiap penampilan dibandingkan dengan wonderkid lain. Bahkan sebelum benar-benar menjalani debut profesional, banyak media Italia mulai menyebutnya sebagai permata baru Milan. Label itu terdengar indah, tetapi di dunia sepak bola, label wonderkid seringkali menjadi beban yang jauh lebih berat daripada hadiah. Dan tanpa disadari, ujian terbesar Mattia Liberali pun baru saja dimulai. Di Akademi AC Milan, perkembangan Liberali berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kebanyakan pemain seusianya. Ia pun mulai rutin bermain melawan lawan-lawan yang usianya lebih tua. Hal yang biasanya menjadi tantangan besar bagi pemain muda justru membuat Liberali berkembang lebih pesat. Pelatih-pelatih Akademi Milan melihat satu kualitas yang sulit ditemukan. Mattia hampir tidak pernah panik ketika menguasai bola. Dalam situasi sempit sekalipun, ia mampu memutar badan, mencari ruang, lalu mengirimkan umpan yang memecah pertahanan lawan. Menurut laporan resmi AC Milan Youth Sector, Liberali bukan tipe pemain yang hanya mengandalkan skill individu. Ia juga memiliki kecerdasan posisi yang sangat matang untuk pemain seusianya. Kemampuan itu pun membuatnya beberapa kali dipercaya mengenakan band kapten di kelompok umur Milan. Bukan karena usianya yang paling tua, tetapi karena cara ia memimpin permainan. Musim demi musim pun berlalu, namanya semakin sering muncul di media Italia. Portal sepak bola seperti Sempre Milan, Football Italia, hingga La Gazzetta dello Sport mulai menyebut Liberali sebagai salah satu permata terbaik Akademi Rossoneri. Bahkan banyak pencari bakat Eropa mulai rutin menghadiri pertandingan Primavera Milan hanya untuk melihat perkembangan pemain bertubuh sekitar 1,69 meter tersebut. Yang membuat mereka tertarik bukan jumlah golnya, melainkan cara ia menciptakan gol. Liberali sendiri adalah tipe pemain yang lebih senang memberikan assist luar biasa dibandingkan mencetak gol dengan mudah. Ia menikmati proses membangun serangan. Hal inilah yang membuat banyak analis muda Italia mulai membandingkan gaya bermainnya dengan beberapa playmaker klasik asal negeri Pisa tersebut. Perkembangan itu juga membawanya ke tim nasional Italia kelompok umur. Liberali dipanggil membela Italia U15, kemudian naik ke Italia U16, U17, hingga U19. Di setiap level, ceritanya hampir selalu sama. Ia menjadi pusat kreativitas tim. Salah satu pencapaian terbesar dalam karir mudanya datang pada UEFA European U17 Championship 2024. Turnamen itu pun menjadi panggung di mana banyak pemain muda terbaik Eropa pun berkumpul.
Italia datang tanpa status favorit utama, namun perlahan mereka pun menunjukkan kualitas yang luar biasa. Liberali menjadi salah satu motor permainan Gli Azzurrini. Walaupun statistiknya tidak selalu dipenuhi oleh gol, kontribusinya dalam membangun serangan membuat banyak pengamat UEFA pun memberikan pujian. Italia akhirnya keluar sebagai juara Eropa U17 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Prestasi itu pun menjadi salah satu tonggak terbesar dalam perkembangan generasi muda Italia. Dan Mattia Liberali pun menjadi bagian penting dari sejarah tersebut. Semakin banyak pertandingan yang ia jalani, semakin besar pula keyakinan bahwa AC Milan sedang membangun sesuatu yang istimewa. Tetapi di balik semua pujian itu, ada satu pertanyaan yang mulai muncul di kalangan media Italia. Apakah Mattia Liberali akan mendapatkan kesempatan untuk bermain bersama tim utama? Atau justru bernasib sama seperti banyak wonderkid lainnya yang bersinar di akademi tetapi kesulitan untuk menembus skuad senior? Pertanyaan itu pun akhirnya mulai terjawab ketika pelatih baru AC Milan mulai memperhatikannya secara serius. Dan tanpa disangka, kesempatan yang selama ini ia impikan akhirnya datang. Memasuki musim 2024-2025, nama Mattia Liberali pun semakin sering muncul dalam sesi latihan tim utama. Saat itu, AC Milan berada dalam masa transisi. Klub ingin tetap bersaing di Serie A dan juga kompetisi Eropa. Tetapi di saat yang sama, mereka juga mulai memberikan ruang bagi talenta-talenta muda hasil akademi. Di Milanello, Liberali berlatih bersama pemain-pemain yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Ia harus menghadapi bek-bek senior yang jauh lebih kuat secara fisik. Ia harus bergerak lebih cepat, berpikir lebih cepat, dan mengambil keputusan hanya dalam hitungan sepersekian detik. Menurut laporan AC Milan ofisial, para pelatih sangat terkesan dengan ketenangannya. Meskipun usianya masih sangat muda, Liberali tidak terlihat gugup ketika berlatih bersama pemain senior. Ia justru berani meminta bola, menawarkan diri di ruang sempit, dan beberapa kali menciptakan peluang melalui umpan-umpan progresif. Sikap seperti inilah yang membuat staf pelatih mulai percaya bahwa dirinya sudah siap merasakan atmosfer sepak bola profesional. Kesempatan yang dinanti-nantinya pun akhirnya datang. Pada tanggal 15 Desember tahun 2024, Mattia Liberali menjalani debut resminya bersama tim utama AC Milan dalam pertandingan Serie A melawan Genoa. Saat namanya dipanggil untuk masuk ke lapangan, usianya baru 17 tahun. Momen itu bukan hanya bersejarah bagi dirinya, tetapi juga bagi Akademi Milan. Seorang anak yang telah tumbuh dengan seragam merah hitam sejak usia dini, kini benar-benar berdiri di atas rumput stadion, mengenakan lambang yang selama bertahun-tahun ia impikan. Menurut catatan resmi Lega Serie A dan AC Milan, debut tersebut menjadikan Liberali sebagai salah satu pemain termuda yang tampil untuk tim utama Rossoneri dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun waktu bermainnya tidak terlalu lama, ada satu hal yang langsung terlihat. Ia tidak bermain seperti pemain yang sedang menjalani debutnya. Ia bermain seperti pemain yang sudah terbiasa berada di level tersebut. Namun yang paling menyentuh justru terjadi setelah pertandingan usai. Dalam wawancara pertamanya sebagai pemain Serie A, Liberali mengaku hampir tidak bisa tidur malam sebelumnya. Ia pun mengatakan bahwa semua kejadian itu terasa seperti mimpi. Ketika saya dipanggil ke bangku cadangan, saya hanya mencoba menikmati setiap detiknya. Saat akhirnya masuk ke lapangan, saya tidak lagi mendengar suara penonton. Yang saya pikirkan hanyalah bermain sepak bola seperti yang selalu saya lakukan sejak kecil. Ucapan itu menunjukkan satu hal penting. Di balik semua sorotan media dan label wonderkid, Mattia tetaplah seorang remaja yang sedang menjalani mimpi masa kecilnya. Banyak pemain muda bermimpi bertahan di klub sebesar AC Milan selama mungkin. Namun tidak semua mimpi harus diwujudkan dengan cara yang sama. Terkadang, langkah terbaik untuk mencapai puncak justru adalah berani meninggalkan tempat yang paling ia cintai. Itulah keputusan besar yang diambil oleh Mattia Liberali pada musim panas 2025. Dan akhirnya, pada tanggal 8 Agustus tahun 2025, Liberali mengambil keputusan yang mengejutkan banyak pendukung Milan. Ia pun resmi bergabung dengan US Catanzaro, klub yang berkompetisi di Serie B.
transfer tersebut menjadi awal dari babak baru dalam karirnya. Bagi sebagian orang, keputusan itu terlihat seperti sebuah kemunduran. Mengapa meninggalkan AC Milan demi bermain di kasta kedua? Namun, bagi Liberali ini bukan langkah mundur. Ini adalah langkah untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kesempatan bermain setiap pekannya. Di Catanzaro, suasananya pun benar-benar berbeda. Tidak ada sorotan sebesar San Siro, tidak ada tekanan dari jutaan pendukung Rossoneri, tetapi ada satu hal yang selama ini ia cari, yakni sebuah kepercayaan. Pelatih Catanzaro pun langsung melihat kualitas yang dimiliki oleh pemain muda tersebut. Liberali tidak hanya dijadikan pelapis, ia perlahan mulai dipercaya menjadi bagian penting dalam membangun serangan tim. Lalu di musim 2025-2026 menjadi musim pembuktian. Menurut data Opta Analis dan Statistik Serie B, Liberali tampil dalam 29 pertandingan Liga, mencetak 4 gol dan menyumbangkan 3 assist dengan total 7 kontribusi gol. Ia juga bermain lebih dari 1.500 menit, angka yang sangat penting bagi perkembangan pemain berusia 19 tahun. Yang menariknya, kontribusinya pun tidak hanya terlihat dari statistik. Liberali menjadi pemain yang sering membuka ruang antar lini, menciptakan peluang melalui umpan vertikal, dan menjadi penghubung antar lini tengah dengan lini depan Catanzaro. Perannya jauh lebih besar dibandingkan ketika masih berada di Milan. Kini ia bukan lagi sekadar wonderkid, ia mulai berkembang menjadi pemain inti. Hanya butuh satu musim bagi Matteo Liberali untuk mengubah jalan hidupnya. Ketika ia meninggalkan AC Milan menuju Catanzaro pada musim panas 2025, banyak orang menganggap keputusan itu sebagai sebuah perjudian. Bahkan tidak sedikit yang menilai karirnya pun sedang bergerak mundur. Namun 12 bulan kemudian, situasinya pun berubah total. Kini justru klub-klub Serie A berlomba untuk mendapatkan tanda tangannya. Dan yang paling menariknya adalah, dua klub yang paling serius menginginkannya memiliki cerita yang sangat berbeda. Yang pertama adalah klub masa kecilnya, yakni AC Milan. Dan yang kedua adalah proyek ambisius milik Como di bawah arahan Cesc Fabregas. Menurut laporan Sky Sport Italia melalui Gianluca Di Marzio, Como menjadi klub pertama yang bergerak secara konkret. Setelah melihat perkembangan luar biasa Liberali bersama Catanzaro, manajemen Como pun menjadikannya salah satu target utama untuk memperkuat lini tengah musim 2026-2027. Ketertarikan Como pun bukan tanpa alasan. Klub tersebut sedang membangun proyek jangka panjang bersama Cesc Fabregas yang dikenal berani memberikan kesempatan kepada pemain muda berbakat. Bagi Liberali, Como menawarkan sesuatu yang sangat ia cari sejak meninggalkan Milan, yakni menit bermain. Di sana, ia pun diproyeksikan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang, bukan sekedar pemain pelapis. Bahkan berbagai laporan menyebutkan Como telah mencapai kesepakatan personal dengan pihak pemain dan siap untuk mengaktifkan klausul pelepasannya sebesar 6 juta euro. Namun di sisi lain, menurut laporan Sky Sport dan Sempre Milan, Rossoneri pun mulai mempertimbangkan untuk membawa pulang Liberali karena sebelumnya Milan menyisipkan klausul 50% nilai penjualan berikutnya. Biaya yang harus mereka keluarkan untuk merekrutnya kembali menjadi jauh lebih ringan dibandingkan klub lain. Namun ironisnya, pemain yang sempat dianggap belum siap pun kini justru ingin dipulangkan. Namun lebih menariknya lagi, laporan dari Italia menyebutkan pelatih baru Milan, yakni Ruben Amorim, melihat Liberali sebagai pemain yang cocok dengan proyek barunya. Manajemen klub pun bahkan disebut melakukan pendekatan secara langsung kepada sang pemain untuk meyakinkannya bahwa kali ini ia benar-benar akan menjadi bagian dari rencana tim utama. Namun, bagi Liberali, keputusan ini bukan lagi soal lambang di dada. Ia pernah merasakan bagaimana sulitnya mendapatkan kesempatan bermain di Milan. Karena itulah, menurut berbagai laporan media Italia, faktor yang paling menentukan bukanlah nama besar klub, melainkan jaminan menit bermain dan kejelasan proyek pengembangan. Dan pada awal Juli tahun 2026, berbagai laporan dari Gianluca Di Marzio dan media Italia pun menyebutkan bahwa Como berada di posisi terdepan.
Sementara Milan masih berusaha melakukan pendekatan terakhir untuk membujuk sang pemain untuk kembali. Beberapa laporan terbaru pun bahkan mengindikasikan bahwa Liberali mulai condong memilih untuk ke Como. Meskipun hingga saat itu proses transfer pun belum diumumkan secara resmi oleh klub. Dan disinilah kisah Mattia Liberali pun menjadi begitu menarik. Karena terkadang kesempatan kedua memang datang. Tapi tidak selalu berarti kita harus kembali. Kadang jalan terbaik menuju puncak adalah terus melangkah ke depan, bukan menoleh ke belakang. Namun apapun keputusan yang akhirnya ia ambil, satu hal sudah pasti. Nama Mattia Liberali kini kembali menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan dalam sepak bola Italia. Dan perjalanan menuju puncaknya pun masih jauh dari kata selesai. Di usia yang masih sangat muda, Mattia Liberali telah merasakan begitu banyak hal. Ia pernah dipuji sebagai salah satu permata terbesar Akademi AC Milan. Ia pernah mengangkat trofi bersama timnas Italia U17. Ia pernah merasakan debut di Serie A dengan seragam yang selama ini hanya ia impikan. Lalu, ia pun memilih jalan yang tidak semua pemain muda berani untuk ambil. Meninggalkan klub besar demi mendapatkan kesempatan untuk bermain. Keputusan itu sempat diragukan. Namun waktu membuktikan bahwa keberanian seringkali melahirkan kesempatan baru. Bersama Catanzaro, Liberali pun menemukan kembali kepercayaan dirinya. Ia berkembang, menunjukkan kualitasnya, dan membuat klub-klub Serie A kembali melirik namanya. Kini, masa depannya pun kembali menjadi perbincangan. Apakah ia akan kembali ke AC Milan? Ataukah memilih melanjutkan proyek ambisius bersama Como? Jawabannya hanya akan diberikan oleh waktu. Namun satu hal yang sudah pasti, perjalanan Mattia Liberali masih sangat panjang. Masih akan ada tantangan baru. Masih akan ada kegagalan yang harus dihadapi. Masih akan ada mimpi yang harus diperjuangkan. Dan mungkin suatu hari nanti, kita akan melihat namanya pun bersinar di panggung terbesar sepak bola Eropa. Karena setiap pemain hebat memiliki sebuah awal. Dan hari ini, kita baru saja menyaksikan awal dari kisah Mattia Liberali. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Jika kalian menikmati dokumenter mendalam seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ke Soccer First ID, aktifkan tombol lonceng notifikasinya, dan bergabung bersama komunitas pecinta sepak bola yang ingin mengenal kisah di balik setiap pemain, bukan hanya melihat statistik dan cuplikan golnya. Dan menurut kalian, apakah Mattia Liberali akan kembali ke AC Milan dan menjadi bintang rossoneri? Atau justru bersinar lebih terang bersama Como? Saya penasaran dengan pendapat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID.